Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online seperti biasa. Apa kabar saudaraku sekalian? Ada sukacita? Puji Tuhan. Doa kami kiranya saudara-saudaraku sekalian selalu sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oh iya, kita sudah memulai ibadah lagi, beribadah bersama di gereja. Tapi dengan catatan, kita harus mematuhi protokol. Ya, kita harus bawa token, pakai masker setiap saat, dan bawa sanitizer dengan teratur supaya kita tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak dengan satu dengan yang lain demi kebaikan bersama. Baiklah saudaraku sekalian, kiranya saudara tetap dengan sukacita, tetap diberi kesejahteraan walaupun dalam keadaan serba terbatas seperti sekarang ini. Dan seperti biasa, sebelum ibadah, kita siapkan hati kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya, dan kiranya kita semua senantiasa diperbaharui dalam keadaan lebih mencintai Tuhan, lebih takut Tuhan, dan menaati firman-firman Tuhan. Istilahnya pelaku firman Tuhan. Baiklah saudaraku sekalian, selamat menikmati firman Tuhan selanjutnya dan Tuhan berkati. Saya bisa sama-sama kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Selamat hari Minggu Immanuel yang disayang Tuhan Yesus, kita ketemu lagi di udara. Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik ya, masih di dalam pemeliharaan Tuhan yang gak pernah gagal apapun situasi kita. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai Yunus ya, belajar sedikit mengenai Yunus, dan saya hanya akan mengambil sebagian kecil dari pasal 4 ya. Firman Tuhan katakan begini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, Yunus bin Amittai adalah seorang Ibrani ya. Dia adalah seorang nabi Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan kota Niniwe bahwa penghukuman Allah akan turun atas mereka. Tapi Yunus menolak perintah Tuhan ini dan dia melarikan diri sejauh mungkin ya. Jadi Niniwe itu adanya di timur laut dari tempat Yunus berada, dan dia lari ke Tarsis, sejauh mungkin ke arah barat daya, saudara ya, arah yang berlawanan. Memang tugas yang Tuhan mintakan untuk Yunus lakukan ini bukan tugas yang mudah, saudara ya. Dia bukan orang Asyur, dan orang Asyur pun nggak kenal Yunus. Lalu Yunus juga berasal dari bangsa Ibrani yang hari itu Israel dengan Asyur itu sedang bermusuhan, saudara. Dan kabar yang Yunus harus sampaikan ke kota Niniwe ini bukan kabar baik. Kabar bahwa Allah akan menghukum mereka, ya, itu sesuatu yang berat. Tapi kita perlu belajar peka kepada pimpinan Roh Kudus untuk kita taati, walaupun itu kelihatannya mustahil, saudara. Di dalam pasal yang keempat dari kitab Yunus ini, kita bisa baca di situ, saudara, pasal yang dipenuhi dengan Yunus marah kepada Tuhan, ya. Jangan tiru Yunus, saudara. Endingnya nggak diceritakan, tapi pasal 4 itu bicara mengenai Yunus yang marah kepada Tuhan. Yunus marah karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Pasal 3 ayat 10 firman Tuhan katakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Yunus ini kalau boleh saya bilang dia konyol, saudara. Ya, seharusnya Yunus bersyukur kepada Tuhan bahwa dia dipakai Tuhan untuk mempertobatkan 120.000 penduduk kota Niniwe, saudara. Tapi Yunus marah karena Tuhan batal menghukum mereka waktu mereka bertobat meresponi firman Tuhan ini dengan baik. Oh, Petrus aja cuma 3.000 jiwa, saudara. Bayangkan kalau saudara dan saya nih, kita melayani 1 jiwa. Lalu kemudian orang ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita luar biasa gembiranya kan. Ini 120.000 jiwa loh, saudara. 120.000 jiwa bertobat di bawah pelayanan Yunus. Kenapa Yunus marah? Niniwe adalah ibu kota Asyur, ya. Asyur hari itu adalah bangsa yang kuat, yang kejam, yang menguasai bangsa-bangsa, ditakuti bangsa-bangsa, dan menguasai Israel.
ya, membawa Israel ke dalam pembuangan sehingga kehidupan orang-orang Israel ini menjadi pahit dan menderita. Dan Yunus marah atas perbuatan bangsa Asyur ini. Walaupun sebenarnya kesulitan, kesusahan, penderitaan bangsa Israel hari itu adalah karena perbuatan jahat mereka sendiri. Mereka berontak kepada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabi Tuhan hari itu. Ya, dan mereka memilih menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa Kanaan di situ. Saudara, kebencian, kemarahan Yunus telah membutakan mata dia untuk melihat urgensi jiwa-jiwa yang akan binasa. Dia nggak peduli kota Niniwe akan binasa karena kebenciannya, karena kemarahannya kepada bangsa Asyur ini. Bukankah kita juga sering seperti Yunus, saudara? Kita biarkan kemarahan kita, emosi kita menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita nggak mikir lagi apakah kata-kata kita ini akan melukai orang lain. Apakah tindakan kita ini akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita nggak mikir lagi di mana seharusnya Tuhan mau kita peduli dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati saudara, bahwa pikiran dan perasaan kita merupakan dua tempat yang paling rentan, saudara, ya, diserang oleh si jahat, ya, mudah sekali dimanipulasi oleh setan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita hidup oleh iman, ya, bukan hidup oleh perasaan, bukan hidup oleh pikiran, tapi kita diperintahkan untuk hidup dengan iman, oleh iman kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika ada sesuatu terjadi, ya, jangan menerjemahkan situasi itu dengan perasaan saudara, dengan pikiran saudara. Sekali lagi, itu sangat manipulatif, saudara. Perasaan kita itu sangat mudah dimanipulasi si setan. Ya, tapi pada waktu ada peristiwa terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu saudara alami, benturkan itu dengan firman Tuhan. Apa kata Alkitab mengenai kejadian ini? Apa kata Alkitab mengenai orang ini? Lalu bertindaklah sesuai tuntunan Roh Kudus di situ, maka saudara akan aman, ya. Apapun tindakan kita, perkataan saudara, tindakan saudara, waspadai efek sampingnya pada keselamatan jiwa orang lain, saudara. Jadi kita perlu berpikir, apakah kata-kata saya ini akan menghalangi orang ketemu Tuhan? Apakah tindakan saya ini akan membuat orang terhambat untuk mengenal Yesus? Mungkin saudara bilang begini, am I my brother's keeper? Emangnya saya ini penjaga saudara saya? Saudara dengar, apa kata firman Tuhan kepada Yunus? Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, berapa banyak kali kita seperti Yunus, ya? Ketidakpedulian kita, kebencian kita, kemarahan kita menghalangi kita untuk melihat jiwa-jiwa yang akan binasa, saudara. Sekali lagi, jangan tiru Yunus, saudara. Apalagi nih ya, seperti di Indonesia, saudara, kita akan ketemu dengan kelompok-kelompok orang yang membenci gereja Tuhan, kelompok-kelompok orang yang membenci Yesus, yang menganiaya, bikin susah orang-orang Kristen. Ya, kedagingan kita
perasaan kita bilang begini saudara, bagusnya tuh orang-orang itu kelompok-kelompok itu disambar geledek gitu saudara ya, dibakar Tuhan gitu saudara. Sementara Allah mau kita peduli dengan keselamatan jiwa mereka. Saudara, keselamatan jiwa-jiwa adalah isi hati Bapa. Ya, kitab Yunus ini membuktikan kepada kita bahwa Allah mengasihi orang-orang Israel dan Allah mengasihi orang-orang non-Israel. Di dalam konteks hari ini, Allah sayang orang-orang percaya. Allah sayang orang-orang Kristen, tapi Dia juga sayang orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Dia, yang akan binasa, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tentu Tuhan menikmati praise and worship yang saudara naikkan kepada Tuhan. Dia menikmati itu, saudara. Tapi tahukah saudara apa yang paling memuaskan hati Tuhan? Pada waktu ada jiwa-jiwa diselamatkan. Itu dia, saudara. Ya. Nah, Will Huff mengatakan demikian, saudara. Ketika para rasul menerima baptisan Roh Kudus, mereka tidak menyewa loteng atas dan tinggal di sana untuk mengadakan kebaktian-kebaktian kudus. Tetapi mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Amin, saudara. Betul begitu kan? Pada waktu para murid ini mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus di loteng atas, mereka nggak extend sewa loteng atas, saudara. Euforia dengan lawatan Roh Kudus, lalu kemudian mengadakan KKR 100 hari atau 1000 hari. Enggak, saudara. Tapi mereka pergi memberitakan Injil. Saudara, saya percaya bahwa gereja adalah rumah sakit orang berdosa, saudara. Ya, di sini dosa-dosa kita diselesaikan dengan Tuhan. Gereja itu bukan tempat di mana saudara dengan dosamu merasa aman tinggal di dalamnya. Karena tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia, anugerahnya limpah. Tuhan itu sayang kepada saudara dan saya. Dan teman-teman gereja juga saudara-saudara seiman udah maklum dengan keadaan kita. Sehingga kemudian dosa kita tidak dibereskan, saudara keliru. Yesus bilang begini, saudara. Di Lukas pasal 5 ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sama-sama bilang, supaya mereka bertobat. Amin. Bilang sekali lagi, supaya saya bertobat. Tuhan panggil kita, Tuhan cari kita. Bukan untuk merasa nyaman dengan dosa kita. Enggak, saudara. Bukan untuk diterima apa adanya dengan dosa kita yang gak mau bertobat. Enggak. Tuhan terima kita supaya kita bertobat. Ya, pertobatan itu penting, saudara. Dan pengakuan itu mendahului pertobatan, saudara. Ya, memang dibutuhkan kerendahan hati untuk berani mengakui dosa. Kalau saudara merasa nggak mampu, ya jatuh bangun. Saudara bisa minta hamba Tuhan, Pak Raymond, Ibu Erna, Pak Gembala, Ibu Gembala, atau orang-orang yang dewasa rohani. Saudara bisa minta bantuan mereka untuk membimbing saudara kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Nah, orang-orang yang dijamah oleh Yesus dulu, ya, menunjukkan bukti-bukti pertobatan, saudara.
Di dalam Alkitab saudara bisa lihat ada Zakius yang dijamah oleh Tuhan, lalu dia ambil keputusan radikal, separuh dari hartanya dia akan bagi ke orang miskin. Kalau ada yang udah dia peras, maka dia akan ganti 4 kali lipat. Perempuan Samaria, setelah dia mengalami Yesus, ya, mengalami kasih Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dia masuk ke dalam kota Samaria dan memberitakan apa yang Yesus sudah lakukan buat dia. Begitulah kita, saudara. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus keluar melakukan sesuatu. Jadi jangan diam di dalam gereja, merasa nyaman, lalu kemudian gak melakukan apa-apa. Bukan itu tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya, menyelamatkan kita. Tapi supaya kita pergi, keluar, cerita apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Dulu saya begini. Sekarang saya begini. Ya, saya sekarang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita karena dosa-dosa saya sudah diampuni Tuhan. Saudara, ini pesan yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Bahwa mereka bisa ada harapan, dosa-dosa mereka diampuni Tuhan, mereka dikasihi oleh Tuhan. Kita harus keluar, beritakan Injil Tuhan. Saudara, ya, hanya 3 orang yang melihat transfigurasi Yesus. Ya, Yesus berubah rupa, penuh kemuliaan dengan penampakan Musa dan Elia. Ketiga murid ini yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka menyaksikan transfigurasi Yesus itu di gunung, saudara. Ya, lalu kemudian Petrus saking excitednya dengan pengalaman itu, Petrus bilang, Tuhan, aduh kami bahagia banget di sini Tuhan. Ya, gimana kalau saya bangun tenda? 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Langsung saudara, ya, Musa dan Elia hilang dan mereka dengar suara dari surga yang mengatakan, firman Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, mereka harus turun. Getsemani udah menunggu mereka, saudara. Sebentar lagi Yesus akan mengalami penyaliban dan mati di kayu salib, menggenapi rancangan Bapa, rencana Bapa untuk dunia yang berdosa ini. Saudara, gak ada seorang pun yang bisa tinggal tetap, ya, tinggal di gunung kemuliaan. Karena di lembah itu tugas-tugas udah menunggu, saudara. Ya, Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kemudian kita semua baik-baik, gak. Tapi supaya kita keluar, saudara. Di luar sana banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, saudara. Kita bersaksi apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita, supaya orang lain pun mengalami apa yang kita alami. Saudara, setiap hari Selasa pagi, saya dan suami saya, kami volunteer di Mustard Seed, ya. Di Mustard Seed ini sebuah yayasan yang urusin orang-orang homeless. Nah, tugas kami berdua itu adalah serving coffee atau hot chocolate atau hot tea, tergantung permintaan mereka. Dan kami juga bawa makanan-makanan untuk mereka, ya, karena mereka lapar dan kedinginan. Tapi ini, pelayanan ini bukan cuma sekedar sebuah serving coffee, saudara. Tapi kesempatan untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan jalan untuk memberitakan Yesus. Memberitahu mereka bahwa ada harapan, ada pertolongan buat mereka. Saudara, nggak perlu sekolah teologi, nggak perlu belajar metode penginjilan yang berhasil, saudara. Hanya ceritakan apa yang Yesus sudah lakukan
untuk hidup saudara. Itu aja saudara, itu kesaksian original yang dibutuhkan oleh dunia. Saudara tahu gak? Setiap tahun ada 60 juta manusia mati. Artinya setiap detik yang berlalu 2 orang mati. Kemana mereka? Sampai saat ini Allah masih terus kerja saudara ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan berbagai macam cara. Dan dia dapat memakai saudara dan saya kalau kita mau melayani saudara. Dr. Kermit Long, seorang hamba Tuhan, mengatakan dulu, pernah saya kutip ini untuk saudara, dengan semua kemajuan kita yang high-tech, bangunan gereja yang indah-indah, kita justru kurang memenangkan jiwa seperti orang-orang sederhana dahulu lakukan. Kita bukan lagi penjala jiwa, tetapi penjaga akuarium. Kebanyakan waktu kita pakai untuk saling mencuri ikan dari akuarium lain. Saudara, ini kenyataan sebuah gereja atau gereja-gereja yang tidak sehat pada akhir zaman. Yes, ini terjadi saudara, ini kenyataan. Di dalam gereja yang ada hanya perpindahan jemaat aja, ya, bukan jiwa-jiwa baru. Kalau jemaat di gereja A bermasalah dan gak betah di situ, cari gereja B. Gereja B nggak betah di sini, ada masalah dengan sesama orang Kristen, pindah ke gereja C. Itu aja yang ada, saudara. Padahal Tuhan mau supaya kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Akibatnya apa, saudara? Etika pelayanan ini diabaikan. Pendeta A sakit hati kepada pendeta B, pendeta B sakit hati kepada pendeta C, karena domba-dombanya itu berjemaat di tempat mereka. Gitu aja saudara. Sebuah survei mengatakan bahwa 95% ya dari seluruh anggota jemaat belum pernah atau tidak tahu bagaimana membawa orang kepada Kristus. Menyedihkan ya saudara ya, 95% dari orang-orang Kristen, orang yang ibadah di gereja, kagak tahu dan belum pernah bawa seorang pun kepada Kristus. Sementara kalau nawar barang, ampun dah saudara, dari fixed price itu sampai bisa dapat diskon saudara, saking kekehnya minta diskon, ngomong gitu saudara. Ada sebuah penelitian survei dari Barna Group, saya dapat informasi ini dari Our Daily Bread ya, yang mengatakan bahwa sebagian besar orang Amerika, mereka nggak suka bicara mengenai Tuhan. Sama Kanada juga ya. Jadi dari survei orang-orang yang disurvei ini didapati hanya 7% aja dari mereka yang orang-orang umum ini yang suka, bukan suka sih ya, tapi bicara mengenai hal-hal rohani seminggu sekali. Dan itu nggak jauh beda dengan orang-orang Kristen, saudara. Ya, didapati survei bahwa hanya 13% aja dari mereka yang rutin ke gereja suka bicara tentang hal-hal rohani minimal seminggu sekali. Jadi kalau misalnya di Immanuel ini ada 40 orang lah gitu ya ibadah, maka 13%-nya itu sekitar 5 orang aja. Dari 40 orang, hanya 5 orang yang suka bicara hal-hal rohani. Mungkin bicara dengan teman gereja, ya, atau dalam keluarga. Ya, saya nggak tahu apakah yang 5 ini juga bicara kepada orang lain. Lalu gimana dengan 35 orang lainnya, saudara? Apa yang Anda bahas sepanjang minggu? Saudara, amanat agung bukanlah pilihan untuk dipertimbangkan. No. Amanat agung itu bukan pilihan untuk dipertimbangkan. Itu adalah perintah yang harus dipatuhi, saudara. Ya, ini perintah Tuhan Yesus yang harus
saudara dan saya patuhi. Nggak ada cerita lain, saudara. Saudara mengerti ya amanat agung Tuhan Yesus ya? Saya kutip aja Matius pasal 28 ini mulai dari ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Tuhan. Menjadikan orang lain murid Kristus itu artinya mendorong orang lain untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, menaati perintah-perintah Kristus, dan meniru Kristus, saudara. Ini bukan pilihan untuk dipertimbangkan, saudara ya. Artinya gini, aduh saya bersaksi apa enggak ya, bukan saudara. Tapi ini adalah perintah yang harus saudara dan saya patuhi. Apakah saudara percaya bahwa keselamatan Tuhan itu adalah untuk semua orang? Saya percaya, saudara. Ya, keselamatan Tuhan yes untuk semua manusia. Kalau gitu, kenapa kita nggak mau mengambil tanggung jawab untuk membagikan undangan keselamatan ini, saudara? Ya, supaya orang-orang lain juga bisa mendapat undangan ini. Ya, respons mereka mau undangan keselamatan ini atau mereka tolak, itu urusan mereka dengan Tuhan, saudara. Ya, nggak ada alasan untuk semua jemaat gereja, nggak ada alasan untuk tiap-tiap kita di Emmanuel Assembly of God Singapore ini untuk menyerahkan tugas ini kepada beberapa orang di dalam gereja. Itu tugasnya Pastor Raymond, itu tugas Bu Erna, itu tugasnya Ani, itu tugasnya Esti. Saudara, enggak saudara. Ini tugas kita semua, ya. This truth applies to all believers. Untuk semua orang percaya. Senjata paling ampuh setan, saudara tahu apa? Pengabaian orang akan firman Tuhan. Ya, si iblis akan bilang gini, saudara. Anda harus rajin ke gereja setiap minggu. Anda harus ke gereja. Tapi khotbahnya gak usah terlalu dipikirin. Yang penting kamu udah ke gereja, makan enak pula gitu ya. Habis gereja kan suka ada fellowship gitu, saudara. Ada refreshment, saudara. Well, waktu kita di gereja, ya, kita nggak memperhatikan firman Tuhan, tapi kita main HP, saudara sedang mengabaikan firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, ini yang iblis mau, saudara. Pengabaian manusia akan firman Tuhan adalah senjata paling ampuh iblis. Saya mau kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, kita akan pakai apapun yang ada pada kita ya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Jadi tak terbayangkan kalau saudara adalah seorang yang sudah diselamatkan Tuhan, engkau seorang Kristen yang memiliki juru selamat yang hidup, tapi postingan di Facebookmu, di Instagrammu, di profilmu itu adalah status-status yang negatif, saudara. Ya, lagi sakit hati, emangnya cuma lo yang bisa sakit gitu, saudara. Ya lagi bete dan sebagainya. Mana bisa ada jiwa-jiwa diselamatkan, saudara? Engkau sendiri sedang galau dengan dirimu sendiri. Mari, pakai apapun yang ada pada saudara untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, ya, muliakan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan harus taat
perintah Tuhan memberitakan Injil, saudara. Kalau saudara tidak mau taat perintah Tuhan ini, engkau maunya suka-suka saya dong. Saran saya jangan jadi orang Kristen, saudara. Karena sia-sia semua yang engkau lakukan gak akan ada manfaat baiknya kalau engkau tidak taat perintah Tuhan. Adalah melegakan, saudara, mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang menyelamatkan orang, bukan kita. Roh Kuduslah yang mengubah hati orang, bukan kita. Ya, bagian kita hanya bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kita. Selebihnya Roh Kudus yang akan menggarap kebenaran itu menjadi sesuatu, saudara. Roh Kudus yang akan menyelesaikan. Oswald Chambers katakan demikian, jangan pernah meremehkan atau mengecilkan Injil Tuhan yang hebat itu dengan mempertimbangkan bahwa orang mungkin akan disesatkan oleh pernyataan-pernyataan tertentu yang ada di dalamnya. Sampaikan Injil dalam segala kepenuhannya dan Tuhan akan menjaga kebenarannya sendiri. Amin, saudara. Saudara jangan takut orang akan salah tafsir. Ya, jangan takut apa kata orang. Sampaikan Injil apa adanya dan Tuhan sanggup membela perkataannya sendiri, saudara. Menurut Matius 28 yang tadi kita sudah baca, ya, jaminan Tuhan di dalam setiap usaha penginjilan itu begini, saudara. Bahwa segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya, dan dia menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus yang diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Ini seharusnya menggairahkan kita, menyemangati kita, saudara, untuk memberitakan Injil, untuk menginjil, karena kita tahu kita nggak sendirian, saudara. Ya, tapi ada Tuhan yang menyertai kita, dan pada waktu kita taat perintah Tuhan, kita mengalami sukacita besar, saudara. Betul, kita adalah orang yang berbahagia karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya mengajak kita bikin proyek mingguan, saudara. Gini, 1 minggu ke depan, saudara cerita kepada 1 orang tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup saudara. Ya, memang bagus. Sebelum saudara bercerita kepada orang tersebut, doa dulu. Ya, minta Roh Kudus pimpin saudara kepada seseorang, lalu kemudian minta Roh Kudus hikmat gimana saudara mulai berkata-kata kepada orang itu. Ya, kepada teman kah, atau kepada mem atau sir atau anak mem sir saudara di rumah, saya nggak tahu. Ya, tapi dalam 1 minggu ini cerita tentang apa yang Yesus sudah lakukan kepada 1 orang. Lalu minggu depan saudara bisa cerita ke Pastor Raymond, ya, evaluasi hasilnya, atau kepada Ibu Erna, evaluasi hasil usaha saudara ini. Kalau belum menghasilkan, try lagi minggu ke depan. 1 orang cerita kepada 1 orang. Kalau saudara sudah berhasil, good, bagus sekali, great, saudara, good job. Ya, lakukan lagi minggu depan, cerita lagi kepada 1 orang lain mengenai Yesus. Ya, saya mengutip tulisan dari Curtis Hudson yang mengatakan satu-satunya alternatif lain memenangkan jiwa adalah ketidaktaatan kepada Kristus. Either saudara taat kepada perintah Tuhan memberitakan Injil ini, atau saudara tidak taat kepada Kristus. Itu aja, saudara. Tahukah saudara kenapa banyak masalah di dalam gereja? Karena banyak pengangguran, saudara. Ya, di dalam gereja itu banyak pengangguran sehingga banyak waktu untuk berbuat kesalahan satu sama lain. Tapi kalau kita semua sibuk memberitakan Injil, saudara, ya, semua sibuk memberitakan Injil,
Kita nggak ada waktu untuk berbuat dosa, saudara. Saya berharap Immanuel Assembly of God Singapura akan menjadi gereja yang memberitakan Injil, ya. Lalu jemaat, orang-orang yang di dalam gereja ini adalah orang-orang yang memiliki hati misi, yang giat, yang bersemangat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman Tuhan. Teruslah bekerja di dalam hati kami, Roh Kudus, gelisahkan kami sampai kami melakukan apa yang Engkau mau. Roh Kudus, ke berdoa Tuhan. Engkau yang memakai kami Tuhan. Memakai kami menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain yang belum percaya. Beri kepada kami keberanian. Roh Kudus, beri kepada kami kekuatan, kuasa untuk bersaksi kepada orang. 1 minggu ke depan Tuhan, kami akan bercerita perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kami. Kepada siapa kami harus bercerita, biar Engkau yang memimpin kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati umat Tuhan di Immanuel Assembly of God Singapura. Tuhan yang menolong dalam pergumulan masing-masing dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang mengadakan, sebab Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Engkau menyertai kami. Berkati Pastor Raymond, Ibu Erna, Tuhan, dan anak-anak, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan juga seluruh staf pastoral Tuhan di Immanuel, Pastor Mark Po, dan seluruh staf pastoral yang bekerja. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, Immanuel Assembly of God Singapura akan menjadi gereja yang menginjili Tuhan. Gereja yang bergairah melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saudaraku sekalian, persembahan adalah merupakan suatu ibadah. Dan bagi saudaraku yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa scan QR code. Dan bagi saudara-saudaraku juga yang membutuhkan doa khusus, saudara juga bisa scan QR code. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat berhari Minggu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati.